Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit mengulang pembahasan pekan lalu ya tentang perkara-perkara yang membatalkan salat ya. Di antaranya adalah ya di dalam yatim ruku' was sujud yu'idu ya. Apabila seorang salatnya tidak sempurna ruku' dan sujudnya, maka hendaknya dia mengulang salatnya. Sebenarnya kata Imam Ahmad ya, yu'idu ma lam yakum salbahu fi ruku'i wasujudi 'adah. Seorang yang salatnya tidak menegakkan punggungnya ya ketika ruku dan sujud ya, tidak tumaninah ketika ruku dan sujud, maka hendaknya dia mengulang salatnya ya. Bahkan itu beliau juga mengatakan ya, amma man taraka al-takbirat amdan siwa takbiratul iftitah ya fa'alaihi ya i'adatus salat ya. Adapun orang yang meninggalkan takbir intiqal ya di luar takbir ihram ya, dengan sengaja dia meninggalkannya, maka hendaknya mengulang salatnya. Tidak orang yang salatnya tidak mengucapkan takbir intiqal ketika berpindah dari rukun yang lainnya dengan sengaja, maka tidak sah salatnya, maka wajib mengulang salatnya. Kata beliau fa'alaihi i'adatus shalah, maka wajib bagi dia mengulang salatnya ya. Setelah tatimmu salatu illa bitakbirat, karena tidak akan sempurna salat seseorang kecuali dengan takbirat wa tasbih wa tasyahud wal qiraah ya. Tidak sempurna salat seorang kecuali dengan takbirat ya, dan tasbih dan tasyahud dan juga qiraah. Fa idza taraka 'amdan ya kana tarikan lima umira bihi. Fa'alai yang barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka telah meninggalkan perintah ya, maka hendaknya dia mengulang salat tersebut. Ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang salat dikatakan tidak sempurna rukuk dan sujudnya, kata Nabi kepada orang tadi, aid salataka fa innaka lam tusalli, kata Nabi, ulangi salatmu, kamu belum salat. Maka ketika salat hendaknya ketika ruku sujud itu tumakninah. Nggak boleh cepat-cepat sampai dikatakan punggungnya lurus ya, baca tasbih baru dikatakan bangun ya. Sampai belum lurus dikatakan rukunya udah bangun, belum sempurna berdirinya udah sujud, maka wajib mengulang salatnya. Maka Nabi ketika melihat sahabat ya yang dikatakan salatnya cepat ya, apa kata Nabi, aid salataka fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, kamu belum salat ya. Nabi juga mengatakan sawu salbaka hatta ta'tadila qa'iman warka hatta tatma'inna raqi'an. Ketika bangun dari ruku tegak lurus ya, baru dikatakan sujud. Ketika ruku juga lurus punggung itu dan tumakninah, baru dikatakan bangkit ya. Karena mengatakan la tujiu salatul rajuli ya hatta yuqima dhahrahu fi ruku' sujud, kata tidak sah ya. Tidak boleh seorang salatnya sampai kata Nabi punggungnya itu lurus ketika ruku' dan sujud ya. Maka barang siapa yang dikatakan tidak tumaninah, maka salatnya harus mengulangi ya. Tapi kita lanjutkan mengenai abwab ya salatul jamaah ya. Bab salat berjamaah. Hukum salat berjamaah ya.
Oleh Syekh bin Mansur ya, qultu li Muhammad ya, man jiranul masajid. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid? Siapa itu? Ya. Man jiranul masjid. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid? Ya. Qala Muhammad kullu man sami'a nidaa. Setiap orang yang mendengar nida, ya, mendengar azan, berarti dia tetangga masjid. Ya. Kullu man sami'a nida. Ya. Wa fi riwayatin ya Saleh berkata ya qala abi as-salatul jama' asya an takuna faridah. Walau dhahaba an-nasu yajlisuna anha ata'alla'at al-masajid wa yara an Ali bin Abi Thalib ya Abdul Mas'ud Ibnu Abbas ya man sami'a nida falam yajib fala salata lahu. Pendapat dikatakan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Mereka berkata, man sami'a nida falam yajib fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar adzan, ya, maka ia tidak menjawab adzan tersebut atau tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya. Fala salata lahu. Man sami'a nida kata Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya. Barang siapa yang mendengar nida itu panggilan adzan, ya, falam yajib dan ia tidak menjawab atau tidak mendatangi masjid untuk salat berjamaah, fala salat maka tidak ada salat bagi dia. Fi riwayatin dari Ali juga berkata ya, kata Ali bin Abi Thalib ya, la salata di jal masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Ini kata Ali bin Abi Talib. Fi riwayatin qala hadatsani Abi qala hadatsana Hashim an Mansur an Hasan an Ali, ia berkata man sami'a nidaa ya falam ya'tihi lam tujawiz salatuhu ra'sah illa min udrin. Kata Ali mengatakan ya, barang siapa yang mendengar nida itu panggilan adzan dan dia tidak mendatanginya, maka tidak salatnya tidak melewati kepalanya itu kecuali adanya udzur. Artinya tidak sah ya. La tujawizu salatuhu ra'sah. Salatnya tidak melewati kepalanya kata Ali bin Abi Thalib. Kecuali adanya udzur. Apa udzurnya? Banyak seperti sakit ataupun dikata tidak mendengar adzan ya. Wa qala juga qala hadatsani Abi ya. Kata Syekh Mansur ya. Qala hadatsana Waqi qala hadatsana Ma'sar an Abi Husain an Abi Bardah an Nabi Musa al-Asy'ari, ia berkata man sami'al munadi falam yajib ya min ghairi 'udrin fala salata lahu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata barang siapa yang mendengar munadi, orang yang memanggil adzan, memanggil untuk salat. Munadi, nida itu panggilan adzan. Kalau munadi orang yang menyeru, itu muadzin ya. Barang siapa yang mendengar muadzin ya, maka ia tidak menjawab tidak mendatangi masjid, tidak salat berjamaah ya, maka dikatakan tanpa adanya udzur, kata beliau, tanpa adanya udzur maka tidak ada salat bagi dia. La salata lahu. Ya. Ini mengenai hukum salat berjamaah ya. Bahkan kata Abu Musa al-Asy'ari ya, Ibnu Mas'ud man samil nidaa falam yajibuhu man ghairi 'udrin fala salata lahu. Ini kata pendapat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan demikian. Barang siapa yang mendengar adzan, kata beliau ya, dan ia tidak menjawab tanpa adanya udzur ya, maka tidak ada salat bagi dia. Ya. Wa qala hadatsani Abi, kata Salih ya, qala hadatsana Waqi an Sufyan an Mansur an Adi bin Sabit an Aisyah ya ummul mukminin, ia berkata ya, man sami'al munadi falam yajib min ghairi 'udrin falam yajid khairan walam yurbihi. Kata Aisyah ummul mukminin, ia berkata barang siapa yang mendengar panggilan adzan ya, mendengar orang yang memandangkan adzan dan ia tidak mengijabahnya ya, tanpa adanya udzur, maka tidak mendapatkan kebaikan. Lam yajid khaira ya. Artinya dikatakan salat tidak kamil. Ada yang mengatakan tidak sah salatnya, ada yang mengatakan tidak sempurna salat orang tersebut ya. Bahkan kata Ibnu Abbas juga mengatakan ya man samila munadi
falam yajib min ghairi 'udhrin fala salata lahu. Kita Ibnu Abbas, barang siapa yang mendengar orang yang memandangkan adzan, yaitu untuk salat ya, dan dia tidak mengijabahnya, ya, maka tanpa adanya udzur maka tidak ada salat bagi orang tersebut. Ini hukum berjamaah ya. Bahkan dari Waqi juga hadasana Waqi an Sufyan an Abi Hayyan At-Tamimi ya, dari bapaknya dia berkata dari Ali bin Abi Thalib ya, qala la salata li jaril masjid illa fil masjid. Qila lahu man jarul masjid? Qala man samil munadi. Ali bin Abi Thalib ditanya, beliau berkata ya, tidak ada salat kata Ali bin Abi Thalib bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Ini kata Ali bin Abi Thalib ya, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Maka dia berkata kepada Ali, man ya jarul masjid, siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid itu ya Ali ya Amil Mukminin ya. Qala man sami'al munadi, kata beliau orang yang mendengar panggilan azan. Ini kata Ali bin Abi Thalib ya, man sami'al munadi, jadi orang yang mendengar azan maka itu tetangga masjid walaupun rumahnya dikatakan jauh gitu ya, tidak harus bersampingan dengan masjid, apalagi sekarang dengan speaker ya. Dulu tanpa speaker bisa dikatakan bermeter-meter gitu ya, jauh. Kemudian ya, ada juga mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid, kita berarti tidak ada salat bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid ya. Bahkan kata Abdullah ya, salatu abi an salatil jamaah huduruha wajib, faqala fa'addu ma amruha jiddan, wa qala kana Ibnu Mas'ud yushaddidu fi dhalik wa ruwiya 'an an-nabiy fi dhalik at-tashdidu katsira ya, laqad hamamtu kata Rasulullah sallallahu ya an amura bi hajamil hatab ya fa uharriq 'ala qaumin la yashhaduna as-shalah ya. Jadi Ali Imam Ahmad tanya mengenai salat berjamaah ya, apakah menghadirnya wajib? Kata beliau, adama amruha jiddan. Ini perkara yang sangat besar sekali, perintah berjamaah itu ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu, apa kata Nabi, laqad sungguh aku telah ada keinginan, ada niat menyuruh seorang untuk mengumpulkan kayu bakar kata Rasulullah sallallahu, kemudian aku ingin membakar rumah-rumah mereka yang tidak salat berjamaah. Ini ancaman Nabi kepada orang-orang yang tidak mau berjamaah. Nabi ada keinginan untuk menyuruh pada sahabat, pada seorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian untuk akan membakar rumah-rumah yang tidak salat berjamaah. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak melakukan demikian? Karena ada orang-orang yang berhak ya, untuk yang tidak berhak salat berjamaah. Siapa itu? Yaitu para ummahat, ibu-ibu, perempuan, dan juga para anak-anak. Itu alasan kata para ulama Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka ya. Bahkan Ali juga kata Ahmad bin Hanbal mengatakan juga ya, ijabatu da'i ila salati fardhun, mengijabah memenuhi panggilan adzan ya, maka hukumnya fardhun kata beliau, hukumnya wajib ya, kata Ahmad bin Hanbal ya. Jadi pendapatnya yang memang banyak sekali, memang ada pendapat ada banyak pendapat ya, tentang hukum berjamaah itu ya. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan syartun li sihhatis shalah, ada yang mengatakan sunnah yang muakkad, sunnah yang muakkadah ya. Tapi dalil yang kuat adalah fardu ain ya, seperti dari riwayat yang sahih riwayat Muslim ya, ketika Nabi datangnya seorang buta ya, dan dia menyampaikan udurnya sampai dikatakan 6 udur alasannya ya. Setiap udur yang dia sampaikan kepada Rasulullah, Nabi tanya kepada orang tadi, apakah kamu dengar adzan? Kata dia, na'am. Kata Nabi, ajib ya. Kata Nabi, inilah ajib laka rukhsah, aku tidak mendapati bagimu rukhsah. Apa udurnya? Kata dia, aku orang buta. Kemudian nanti tidak ada yang nuntunnya ke masjid, kemudian jauh dari rumah masjidnya, terhalang oleh hutan, banyak binatang buas, kemudian kata beliau yang terakhir adalah
inni kabirus sinni. Aku udah tua umurku ya Rasulullah. Setiap udzur yang dia sampaikan kata Nabi, sami tanida al-salati, apa kamu dengar adzan? Kata dia, "Na'am." Kata Nabi, "Ajib kalau begitu." Luar biasa ya. Jadi orang buta, tidak ada yang nuntun ke masjid, jauh dari masjid rumahnya, terhalang oleh hutan, banyak binatang buas, dan udah tua. Ya, itu alasan dia izin ke depan Nabi untuk sholat di rumah. Tapi kata Nabi, apakah kamu dengar adzan? Ya, kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Ini la ajzu laka rukhsah." Aku tidak mendapat bagimu rukhsah. Subhanallah ya. Gimana bagian orang-orang yang sehat, kuat, dengar dekat dengan masjid, rumah tidak terhalang, maka lebih Allah untuk tidak ada udzur bagi mereka ya. Dan kemudian mengenai adzarut tahalluf anil jamaah. Udzur-udzur yang boleh dikatakan tidak berjamaah. Apakah udzur-udzurnya itu? Di antaranya adalah qala Ishaq bin Mansur qultu dari Imam Ahmad, hal turahisu li ahadin fi tarkil jum'ah wal jamaah fil matari? Apakah ada rukhsah ya bagi seseorang ya meninggalkan salat Jumat dan meninggalkan salat berjamaah ketika ada udzan, ada hujan ya? Hal ya turakhis li ahadin fi tarkil jum'ati wal jamaati fil matari? Apakah ada rukhsah, ada keringanan bagi seseorang untuk tidak salat Jumat dan salat berjamaah ketika adanya hujan. Ketika ada hujan lebat gitu ya. Maka beliau mengatakan iya, ada rukhsah. Adapun Jumat wa amal Jum'atu ya fa'ala ya hadis Abdurrahman bin Samurah. Adapun dalil ya tentang bolehnya tidak salat Jumat ketika hujan ya, ada hadis dari Abdurrahman bin Samurah. Ada sahih ya, Ardai Ahmad dan juga yang lainnya ya. Kata Nabi, "Idza kana yaumul matar wabil falyusalli ahadukum fi rihlihi." Apabila dikatakan hujan lebat ya, yang bisa membasahkan pakaian kita, maka salatlah di rumah-rumah kalian masing-masing. Ini dalilnya. Itu sahih ya. Jadi boleh ketika lebat gitu ya, hujan lebat deras ya, maka boleh tidak salat Jumat. Dalilnya dari hadis dari Abdurrahman bin Samurah. Wa amma al-jamaah fa'ala hadis Abi Malih. Itu mulai ya. Adapun dalil ya bolehnya tidak berjamaah ketika hujan berdasarkan hadis dari Abi Malih, ini dalilnya. Artinya boleh ya ketika hujan lebat ya. Wa qala Ishaq bin Mansur ya wa ala kila haditsaini al-amal, dan keduanya hadis diamalkan. Baik hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ataupun dari Abi Malik, diamalkan kalau memang hujan itu lebat. Ini rukhsah, bukan keutamaan. Awas. Ya, seseorang dikatakan tidak salat Jumat karena hujan atau tidak salat berjamaah karena hujan, bukan keutamaan. Rukhsah, apa rukhsah? Keringanan, kemudahan. Tentunya jika dia hadir dikatakan lebih afdal tentunya. Tetapi ketika dia tidak salat berjamaah, tidak Jumat, maka tidak berdosa. Ya, karena ada keringanan, ada udzur, yaitu dikatakan hujan tadi. Jadi dalil dikatakan rukhsah bagi orang yang tidak menghadiri Jumat karena hujan, ya, adalah dari Abdurrahman bin Samurah. Dalilnya hadisnya ya. Kalau dari bolehnya kita tidak hadir berjamaah ketika hujan, dari Abi Malih. Ya. Maka kata Ishaq dulu diamalkan. Ya, karena dia merupakan udzur. Rukhsah bagi kaum muslimin ya. Bahkan Ibnu Abbas ya, ketika Jumat ya, hujan deras, maka beliau menyuruh kepada muadzinnya supaya mengatakan salatlah di rumah-rumah kalian. Sallu fi rihalikum. Itu ucapannya. Bukan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, tapi sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Maka kata seorang mereka, kenapa demikian? Kata Ibnu Abbas, aku tidak suka mereka dikatakan datang ke masjid dalam keadaan basah kuyup, basah-basahan. Ini kata Ibnu Abbas. Maka ada rukhsah ya. Kemudian kalau Ishaq bin Mansur qultu li Imam Ahmad ya,
Rajulun sahihun kata beliau, la yashhadu al-jama'. Ya. Qala hadza rajulun laisa lahu ilmun. Wa amma man 'alima al-hadis yatahalaf 'anil jama'. Wa qad qila la salata di jaril masjid illa fil masjid. Inna hadza rajulu ay rajulun su. Ya. Kata Syafi'i Mansur, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad ya mengenai seseorang yang sehat. Rajulun sahih, laki-laki yang sehat yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Ya, bagaimana hukum orang tersebut? Ya. Rajulun sahihun la yashhadul jamaah, laki-laki yang sehat namun tidak menyaksikan, tidak menghadiri salat berjamaah. Bagaimana status orang tersebut? Maka beliau mengatakan hadza rajulun laisa lahu ilmun. Kata beliau, ini laki-laki tidak berilmu, tidak memiliki ilmu. Yeah. Hada rajulun laisa lahu ilmun. Yeah. Jadi orang yang laki-laki yang sehat, yeah, tidak ada udzur, dia tidak salat berjamaah. Yeah. Kata beliau, ini laki-laki tidak memiliki ilmu. Yeah. Wa ma man alima al hadis, barang siapa ada orang yang mengetahui hadis, ya, yeah, mengetahui ilmu, ya, yeah, apa namanya tentang hukum yang tidak berjamaah, ya. Yeah. Faqad qila, maka dikatakan la salata li jar masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga kecuali di masjid. Artinya orang tadi yang tidak menyaksikan apa namanya tidak hadir, tidak mengetahui hal di sini. Ya. Jadi kita tahu ya la salata li jar masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Tidak kamil. Artinya tidak sempurna oleh seseorang ya. Maka Edwan beliau mengatakan inna hadzal rajulu ay rajulun su. Bahkan kata Imam mengatakan ini laki-laki yang su, laki-laki yang buruk. Ya. Padahal dia bertetangga dengan masjid ya. Kemudian wa qala Ishaq bin Mansur ya, qala Ishaq ya, amma akilu saum fa innahu la yashhadu ajma' hatta yadhhaba rihuhu minhu. Lian ahli masjid yata'adduna bidzalik wa kadzaka al-malak wal muwakkil bihi fa in akalahu min illatin hadisah bi fa inna dzalika mubahun wa in lam yakun illah la yasma'u ya akluha likai la yatrukul jamaah. Jadi kata Ishaq bin Mansur ya, adapun orang yang memakan bawang merah atau bawang putih yang mentah ya, maka justru dia jangan menghadiri jamaah. Ya. Jadi orang yang habis makan bawang merah dan bawang putih mentah itu, ya, maka orang tersebut tidak boleh menghadiri sholat berjamaah sampai dikatakan menghilangkan bau bawang itu. Ya. Ini dikatakan ini udzur, ini nggak boleh. Bahkan Nabi melarang seseorang yang habis makan bawang merah, bawang putih dikatakan masuk ke dalam masjid. Ya. Maka jangan menghadiri jamaah seperti itu. Begitu pula dikatakan dikiaskan dengan dua barang ini apa saja. Apakah mungkin kalau pete masih pete atau jengkol atau yang lainnya, atau juga mungkin makan durian. Ini kan kalau sedang gitu, wow, gimana kira-kira? Ya akan terganggu orang lain, maka tidak boleh dikatakan masjid ya. Apa alasannya? Lian ahlal masajid ya yatadzuna bidzalik, akan mengganggu. Jadi orang-orang akan terganggu dengan baunya itu. Itu alasannya. Ya, bahkan Nabi mengatakan ya malaikat pun terganggu kalau orang telah terganggu. Maka bagi yang makan bawang merah, bawang putih jangan masuk ke masjid Rasulullah SAW. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang makan dua barang ini jangan mendekati masjid kami sampai dia menghilangkan baunya tersebut. Ya. Kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam, nggak paham, nggak tahu, ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau sudah paham, ya, larangan dikatakan makan sesuatu yang mengganggu orang lain, maka tidak diperbolehkan. Tidak hanya ini, apa saja dikatakan, tidak hanya bawang merah, apa saja, benda apa saja yang kira-kira bau itu mengganggu orang lain, terganggu dengan baunya, maka jangan dilakukan. Ya. Mungkin juga parfum juga kira-kira ada parfum yang orang tidak menyukainya, maka juga kita harus menghindari. Karena ada parfum gitu, kalau kita mau menciumnya merasa pusing gitu ya, maka kita hindari juga. Yeah.
Mungkin bagi dia senang baunya, tapi bagi yang lain kira-kira senang tidak? Maka juga harus kita pikirkan. Kalau maka gunakanlah parfum yang semua orang merasa senang dengan baunya. Karena ada parfum dikatakan orang menciumnya tidak menyukainya, maka jangan dipakai, gitu ya. Karena akan mengganggu orang lain, ya. Maka gunakanlah parfum yang semua orang senang dengan parfum tersebut. Insya Allah banyak ya parfum yang semua orang senang dengan baunya, ya. Kemudian ya, Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad ya tentang orang yang udah tua. Sami'tu Syekhan sa'ala Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Abu Dawud ya, "Idza ataitul jum'ah aqudu fi tariqi miraran. Sumal aqdiru asyarul jamaah ba'da dzalika yawmaini. Yani min nisbi fama tara fi tarakil jum'ah." Jadi ada seorang udah tua ya, kayak kakek ya, datang kepada Imam Ahmad bertanya mengenai ya salat Jumat. Kata orang itu, apabila aku mendatangi salat Jumat, aku dikatakan sering istirahat duduk di jalan. Sering. Karena udah tua. Dan dulu dikatakan waktu itu jauh-jauh ya. Kalau kita kan setiap kampung bahkan ada 2 masjid. Kalau dulu mungkin satu kelurahan 1 masjid itu. Jadi jarang masjid kalau dulu. Maka dikatakan ada seorang yang tua kepada Imam Ahmad, ya kata dia, aku datang ke masjid salat Jumat, tapi sering jalan, istirahat. Ya, banyak istirahat di jalanan karena lelah udah tua ya. Kemudian apabila aku habis salat Jumat itu, ya, karena lelahnya, capeknya, jauhnya dari rumah dia, maka kata beliau, setelah itu aku tidak salat jamaah berhari-hari karena capek, kelelahan. Ya, itu kata pertanyaan kepada Imam Ahmad ya. Kemudian bagaimana pendapatmu? Bolehkah saya tidak salat Jumat? Kalau dia salat Jumat dari rumahnya menuju masjid itu sering jalan, sering berhenti, capek gitu ya. Setelah salat Jumat dia mungkin Sabtu Ahadnya tidak salat berjamaah di masjidnya. Ya, kenapa? Karena lelah, kecapean. Apakah boleh, kata dia, pertanyaan kepada Imam Ahmad, saya tidak salat Jumat? Maka beliau pun mengatakan, ana la adri, aku tidak tahu. Ya. Dia memang tidak menjawab. Ya. Jadi seorang yang udah lemah, ya, udah tua, dikatakan masjidnya jauh dari rumahnya, dia datang ke masjid dengan cara pelan-pelan, istirahat capek. Dia istirahat capek dia ke masjid tersebut. Ya. Kemudian setelah sholat Jumat ini, ya, 2 hari dia tidak bisa berjamaah, ya, karena kelelahan, capek, ya, kelelahan dia. Apakah boleh, kata dia, saya tidak sholat Jumat? Aku tanya Muhammad, aku tidak tahu. Ya. Dia mengatakan boleh, enggak, tapi aku tidak tahu, enggak berani berfatwa. Ini subhanallah Imam Ahmad ya, yang hafal 1 juta hadis, ketika ditanya ya, saya kalau sholat Jumat karena jauhnya ya, setelah itu saya sakit, lelah gitu ya, capek gitu ya, bolehkah saya dikatakan tidak sholat Jumat? Ya. Maka Imam mengatakan aku tidak tahu, kata Imam Ahmad. Kemudian beliau berkata, dikatakan fa'ada. Dia pun mengulang lagi pertanyaan, bolehkah saya tidak sholat Jumat? Qala Ahmad, la adri, aku tidak tahu. Kata Imam Ahmad, faqala al-jum'atu laha fadlun wal jamaah aidan. Kata Imam Ahmad mengatakan, menjelaskan Jumat memiliki keutamaan. Begitu pula salat berjamaah memiliki keutamaan. Maka beliau tidak mau berfatwa ya. Dia mau mengatakan boleh tidak. Namun ketika dia didesak untuk menjawab, maka beliau mengatakan al-jum'atu la fadlun wa kadzalika al-jamaah. Kata beliau, salat Jumat memiliki keutamaan, begitu pula salat berjamaah. Ya. Atau kalau memang dia sakit, ya berarti udur, tidak salat jamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kalau Abu Thalib, ya, kutu yati Imam Ahmad ya, idza syammal imam rihus shaum yanhahum qala na'am yaqulu la tu'du ahlal masjid birihis shaum. Jadi Abu Thalib pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apabila dikatakan seseorang imam tercium dari mulutnya dikatakan bau merah, ya, bau merah, ya,
Bolehkah bagi makmum itu mencegah melarang ia jadi imam? Jangan ke masjid, gitu ya. Jangan ke masjid. Apa kata Imam? Naam, iya. Ini ya, subhanallah ya. Jadi kata idza syamma imam rihus shawm, apabila dikatakan imam tercium dari mulutnya gitu ya, bau bawang merah. Apa kata namanya kepada Imam Ahmad ya? Ya nahal, apakah melarang dia imam tersebut? Apakah jamaah boleh melarang dia jangan jadi imam? Apa kata beliau? Naam. Ya. Yang menjadi imam. Wa yaqulu la tu'du ahlal masjid, kata Imam Ahmad, janganlah kalian menyakiti penduduk masjid dengan baunya itu, kata beliau. Birihi dengan baunya dan apa namanya bawang tersebut ya. Bahkan dinukil dari Muhammad bin Yahya bahwa Nabi pernah dikatakan mengeluarkan seorang ya dari masjid ya karena tercium bau, dikatakan tidak sedap di mulutnya, bau som, yaitu bawang merah, bawang putih ya yang mentah ya. Maka Umar mengatakan apabila kata Umar memakan dua benda ini hendaknya bunuh keduanya, hilangkan baunya dengan cara dibakar atau dengan cara direbus, maka baunya dikatakan hilang itu. Jadi kalau dikatakan makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, maka jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah, sampai menghilangkan apa namanya bau tersebut ya. Kemudian kata Imam Ahmad ya, qala Ibnu Rafi sami Ahmad bin Hanbal yaqulu idza qala al-muadzin fi adanihi sallu fil rihal ya, pada falaka an tatakhallaf fa in lam yakul faqad wajaba 'alaika idza qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kata Ibnu Rafi, aku pernah mendengar Imam Ahmad berkata ya, apabila seorang muadzin ketika adanya mengucapkan sallu fi rihalikum ya, atau fal sallu fi rihali, salatlah kalian di rumah kalian ya, bukan karena ada hujan deras ya, maka tamadun sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum ya. Apa kata Imam Ahmad? Falaka anta, maka bagimu boleh tiga di salat berjamaah ya, di salat berjamaah ya. Cuman kalau diamalkan di negeri kita ini kayaknya dikatakan dianggap aneh gitu ya, ketika adzan maghrib hujan deras kan ya, kata muadzin sallu fi buyutikum tafasallu fi rihalikum ya. Ya maka mungkin ada sebagian orang ini adzan apa gitu ya, ini aliran apa padahal sunnahnya demikian ya. Ya sunnah kalau udah lebat, hujan lebat ya maghrib atau dikatakan isya, maka muadzin bukan hayya 'alas shalah ya, sallu fi rihalikum atau fi buyutikum, salatnya di rumah-rumah kalian. Artinya bukan ngajak salat ke masjid, tapi suruh nyolat di rumah masing-masing, tidak berjamaah. Ini rukhsah, ini udur, boleh kita salat berjamaah. Cuma tadi itu kalau diamalkan ya di sini kayaknya apa namanya ribut padahal adalah sunnah ya. Maka beliau mengatakan ya, in qala al-muadzin fi adanihi sallu fir rihal atau fir rahli ya, falaka an tatakhal, maka boleh bagimu tidak salat berjamaah. Ya. Wa in lam yakul, maka jika tidak mengucapkan seperti itu ya, tapi hayya 'alas shalah wa qad wajaba 'alaika, maka wajib bagimu mendatangi masjid. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka wajib mendatangi masjid. Tapi kalau kata muadzinnya sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum atau fallus fir rahli, maka boleh tidak berjamaah. Ya, cuman kadang-kadang kita muadzinnya ngerti enggak gitu ya. Maka tidak masalah ya ketika mungkin maghrib hujan lebat atau isya hujan lebat, maka ada kerukhsah, ini udur. Ya. Tapi insya Allah walaupun kita tidak berjamaah, tetap mendapat pahala berjamaah karena adanya dikatakan udur. Ya. Apa udurnya itu? Hujan lebat ya. Kemudian ya kata Imam Ahmad ya, in akala
wa hadara al-masjid asama. Jika seorang yang makan buah bawang merah tadi, yang mentah tadi ya, dan dia menghadiri masjid, maka telah berbuat dosa. Asama, telah berbuat dosa. Ya. Niatnya salat berbuat dosa dia. Karena menyakiti orang lain. Maka Syaikhmin, ya, beliau dikatakan ya menyamakan seseorang bapak ya yang membawa anaknya ke masjid, yang lari-lari di masjid. Ya. Maka kata beliau sama dengan orang yang makan bawang merah, bawang putih mentah, karena gangguannya bukan sama baunya ya, gangguannya mengganggu kata beliau. Ya. Jika anak lari kemana-mana gitu ya, mundur-mandir ya, maka mengganggu yang lain. Maka sama dengan larangan makan bawang putih, karena mengganggu yang lain. Tetapi kalau dikatakan tidak mengganggu yang lain, maka tidak masalah. Maka bagi yang dikatakan bawa anak, maka hendak didampingi anaknya. Di sisinya, di sholatnya itu. Jika dia anaknya mau lari, maka pegang. Ya. Karena memang dikatakan hukum membawa anak itu di masjid itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Boleh. Ibahah. Bab ibahat hamil sabi fil masjid. Babnya dalam Sahih Muslim. Bab ibahat hamil masjid fil masjid. Bab bolehnya membawa anak di masjid. Boleh. Bukan sunnah. Awas, kadang kan sunnah, enggak sunnah. Boleh ya. Selama tidak mengganggu yang lain. Awas. Tapi kalau kita membawa anak mengganggu yang, maka hukumnya haram hukumnya. Ya. Karena mengganggu orang itu hukumnya haram gitu ya. Tapi kalau tidak mengganggu maka boleh saja, bukan sunnah ya. Karena beliau mengkiaskan dengan memakan bawang merah tadi. Ya. Kalau mengganggu maka hukumnya dikatakan haram. Sehingga kata Imam Ahmad, wa in akala wa hadal masjid asam atau asama atau asima. Apabila dia dikatakan mau makan bawang itu, benda tersebut ya, dan dia meletakkan masjid, maka telah berbuat satu dosa. Kata beliau ya. Kemudian tentang keutamaan salat ya, dan berusaha berjamaah ini. Qala Syekh bin Mansur yaqulu idza jaa rajulu ila masjid wa qad tasallu yatlubul masjidan yusalli fihi qala lima la yatlub qultu man fa'alahu qala al-aswad ya qala Syekh bin Mansur kama qala wa qad fa'alahu Hudzaifah aidan. Ada pertanyaan kepada Imam Ahmad ya, jika seorang dikatakan apabila seorang laki-laki datang ke masjid ya, dan ternyata masjid sudah beres berjamaah ya, apakah orang tersebut ya boleh ya mencari masjid lain ya agar ikut berjamaah? Kata beliau, lima lain. Kenapa tidak mencarinya? Boleh kita mencarinya. Pokoknya di sini udah berjamaah beres, datang dia, udah salam gitu ya, maka boleh bagi dia kalau ingin berjamaah cari masjid yang lain. Ini kata beliau. Kenapa tidak boleh? Kata beliau. Karena yang mencari keutamaan. Apa dasarnya? Kata beliau, wa qad fa'ala Aswad. Wa qad fa'ala Hudzaifah bin Yaman. Bahkan Umar pernah melakukan demikian. Jadi Umar pernah ketika berjamaah, maka dia cari masjid yang lain, udah beres juga dia. Ya. Tapi di sini mungkin masjid yang paling akhir ya. Maka ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi kalau mau, kata beliau, boleh kita mencari masjid yang lain. Saatnya tidak, maka nggak masalah. Karena Nabi mengatakan, barang siapa ya kata Nabi, yang dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, dan ternyata udah berjamaah, maka ditulis baginya pahala seperti pahala mereka. Walaupun tidak mendapat sholat berjamaah, pahala berjamaah. Ya. Tentunya dikatakan kalau kita berjamaah lebih afdol lagi gitu ya. Karena orang yang dikatakan datang ke masjid ingin berjamaah dan ternyata udah maka mendapat pahala berjamaah. Apalagi mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau kata pemerintah karena bahaya yang ditimbulkan maka boleh. Ya. Itu udur namanya. Karena dikhawatirkan kalau dikatakan berjamaah, umpamanya gitu dikhawatirkan, ya akan timbul lebih gede maka dikatakan nggak masalah. Ya. Apalagi yang menyebut pemerintah umpamanya gitu ya. Ya, maka enggak ada larangan. Ya.
Tetapi insya Allah memang ada sebagian masjid yang dikatakan tutup, ada sebagian juga yang tidak tutup. Tergantung keyakinan masyarakatnya juga. Tapi kebanyakan karena kemarin seperti kemarin itu ya, tahun yang lalu itu ada sebagian masjid yang buka memang dipantau oleh pemerintah. Enggak ada salah kita sholat di rumah, enggak masalah. Ya, karena khawatir lebih gede, maka tidak terlarang. Seperti itu. Bahkan sekarang pun masih ada pabrik itu yang yang memperlakukan setiap masuk harus dicolok-colok ke hidungnya itu. Masih ada sekarang. Ya, apalagi dari luar. Ya, pokoknya harus setiap masuk setiap pekan itu. Ada sebagian perusahaan sekarang masih ada. Ya, ya kalau memang dikatakan mereka kata kekhawatiran, nggak masalah. Seperti itu. Tapi sini nggak sampai tutup kan. Alhamdulillah. Dan sebagian masjid yang memang tutup ketika kasus kemarin itu. Wallahu a'lam. Udur ya Pak ya. Boleh udur ya. Memang dikhawatirkan timbulnya bisa lebih gede musyadatnya, maka tidak terlarang ya. Artinya kalau udan saja boleh tidak berjamaah, padahal hanya basah kan, tidak membahayakan, apalagi COVID. Ya, kalau memang itu akan berbahaya, lebih utama lagi kita tidak berjamaah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang jamaah itu subhanallah ya, banyak keutamaan yang tidak didapati yang sholatnya di rumah. Ya. Seperti kata Nabi, perlangkah menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat, itu perlangkah. Ya. Kemudian diamnya kata di masjid itu sebagai pahala berjamaah. Itu pahala sholat. Kemudian kata Nabi, orang yang berjamaah maka seperti pahala haji. Ini yang berjamaah ini, keutamaan berjamaah. Ya. Jadi ada keutamaan barang siapa yang berjamaah maka sama dengan pahala haji itu, pahalanya itu. Belum langkahnya, belum kata Nabi ditulis 27 derajat. Banyak keutamaannya yang enggak didapati orang yang sholat di rumah. Maka sangat-sangat rugi bagi laki-laki sholatnya di rumah, sangat rugi bagi mereka. Ya. Maka bagi orang yang udah terbiasa berjamaah, kayaknya enggak jamaah itu dikatakan merasa kehilangan, insya Allah ya. Kita udah biasa sholat, ya. Udah saya berjamaah, ketika kita safar kemanapun, kita akan cari masjid itu. Kayaknya nggak enak kalau nggak sholat berjamaah, insya Allah, karena udah terpatri dalam hati itu seperti itu gitu ya. Itu kata Nabi dalam yang sahih, kata 7 golongan yang dapat tempat dari kiamat. Dia kata Nabi, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ingin selalu berjamaah di masjid, ya, seperti itu ya. Kemudian mengenai dikatakan sifat berjamaah juga kadang ya banyak orang yang tidak tahu ya. Nabi itu melarang dikatakan sholat sendiri di saf belakang itu, sendirian, tanpa teman. Ya, kata Nabi apa? Tidak ada sholat ya bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf tanpa ada teman. Apabila ada catatan kata ulama, apabila dikatakan di saf yang depan itu masih ada celah bagi dia untuk berdiri. Ya. Jadi masih ada ruang gitu ya. Dan dia sholat di belakang maka enggak sah sholat. Beliau pernah menyuruh sahabat untuk mengulang sholatnya itu. Ya. Karena dia sholat sendirian di belakang shaf. Karena di belakang di sebelah ini masih ada ruangan. Ya. Maka dikatakan kata Nabi tidak sah sholat ya. Kata Muhammad ya, idza shala halfa shaf wahdahu fayu'idu. Ya. Qala na'am. Apabila seorang sholat di belakang shaf sendirian, maka hendaknya dia mengulang sholatnya. Nggak sah sholatnya itu. Kalau di depannya masih ada ruang yang bisa dia tempati. Wallahu a'lam. Insya Allah kita akan bahas minggu yang datang yang mengenai hukum sholat di belakang shaf sendirian ya. Ya kita hari alhamdulillah sudah tuh belek. Seperti tidak sholat. Ya. Seperti tidak sholat sendirian. Ya nggak sah sholatnya. Ya, kita Nabi seperti itu. Nah.